Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zarun Suyudi, NIM 1714103444. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Eka Puji Agustini, Magister Manajemen, Magister Komputer. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian yaitu yang berjudul Pemetaan Tata Guna Lahan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Paklawang. Tata guna lahan menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui potensi-potensi penghasilan yang ada. Pemanfaatan sistem informasi geografis dalam menganalisa dan mempresentasikan kembali kondisi alam dengan bantuan data spesial dan non-spesial di Kabupaten Paklawang. Tujuan penelitian ini untuk melakukan pemetaan menggunakan metode scoring dan overlay dengan melihat data peta jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng. Hasil dari sebaran overlay dari lahan pertanian dan perkebunan dianalisis bahwa sebaran overlay lahan perkebunan lebih mendominasi dengan jenis perkebunan kopi di Kecamatan Ulu Musi, Pendopo, Pendopo Barat, Lintang Kanan, Muara Pinang, Pesema Air Keruh, dan Sikap Dalam. Data dilihat dari 4 parameter dan menyesuaikan data hasil akhir. Sedangkan untuk lahan pertanian lebih kecil didominasi oleh pada Kecamatan Pendopo, Lintang Kanan, Pesema Air Keruh, Ulu Musi, Talang Padang, dan Tebing Tinggi. Sedangkan persebaran overlay dengan data 3 parameter pemanfaatan lahan perkebunan pertanian termasuk dalam kategori hutan produksi biasa yang dimana dapat dikategorikan pemanfaatan hutan tersebut aman. Adapun 4 parameter yang digunakan yaitu jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, lahan pertanian dan lahan perkebunan, di mana data yang didapatkan yaitu dari Dinas Pertanian dan website BBSDLV Kementerian Pertanian. Hasil klasifikasi jadi jenis tanah. Jika dilihat pada gambar, klasifikasi jenis tanah yang dapat di bawah jenis tanah Potselic dengan kepekaan kelas tanah 4 peka dengan skor 60. Dari hasil tersebut didapat tanah Potselic bahwa warna tanah merah kuning yang cocok untuk sektor kelapa, karet, jambu mete, kelapa sawit, dan tanaman-tanaman yang berjenis penggemburan tanah. Sedangkan dengan jenis tanah letosol dengan kelas tanah 2 agak peka dengan skor 30 dan cocok ditanami dengan tanaman padi, palawijaya, kakao, karet. Dan untuk jenis tanah yang ketiga yaitu aluvial dengan kepekaan kelas tanah 1 tidak peka dengan skor 15 dan cocok digunakan pada tanaman-tanaman seperti padi, tebu, sayur-sayuran. Selanjutnya yaitu hasil klasifikasi curah hujan. Dari data curah hujan didapatkan bahwa kelas curah hujan hampir di setiap kecamatan yaitu berada pada menengah dengan rata-rata 101 sampai 300. Sedangkan Kecamatan Ulu Musi dengan kelas curah hujan yang lebih rendah dengan rata-rata 5 sampai 100. Jika dilihat Kabupaten Paklawang merupakan salah satu kabupaten dengan suhu menengah dan berada pada sifat hujan normal sehingga di bawah normal. Selanjutnya yaitu hasil klasifikasi kemiringan lereng. Kemiringan lereng curam yang berada pada relief 25% sampai 45% dengan skor 80. Dilanjutkan dengan kelas sangat curam yang berada pada relief di atas 45% dengan skor 100. Dan kelas landai berada pada relief 8% sampai 15% dengan skor 40. Ketiga jenis kemiringan tersebut dapat digunakan dalam bercocok tanam
dengan tanaman kacang, jagung, kacang tanah, dan jenis pertanian dan perkebunan lainnya. Dan inilah hasil persebaran lahan pertanian dan hasil persebaran lahan perkebunan. Sini dapat kita lihat yaitu peta lahan pertanian dan peta lahan perkebunan. Hasil peta persebaran overlay dari 4 parameter, lahan perkebunan dan lahan pertanian di Kabupaten Paklawan. Hasil persebaran perkebunan pertanian yang telah di-overlay ditampilkan di mana melihat persebaran paling mendominasi yaitu pada lahan perkebunan. Sebaran overlay, lahan perkebunan lebih mendominasi dengan perkebunan kopi di Kecamatan Ulu Musi, Pendopo, Pendopo Barat, Lintang Kanan, Muara Pinang, Pesema Air Keru, dan Sikap Dalam dapat dilihat dari 4 peta parameter dan menyesuaikan data hasil akhir. Sedangkan untuk lahan pertanian lebih kecil dan dinominasi oleh padi di Kecamatan Pendopo, Lintang Kanan, Pesema Air Keru, Ulu Musi, Talang Padang, dan Tebing Tinggi. Selanjutnya yaitu overlay 3 parameter menggunakan SK Menteri Pertanian. Hasil sebaran overlay dengan melakukan akumulasi total parameter dari kelas curah hujan ditambah jenis tanah ditambah kemiringan lereng sehingga menghasilkan overlay pada lahan pertanian dan perkebunan. Dari peta persebaran yang didapat bahwa mengacu pada SK Kementerian Pertanian yang dimana memiliki 3 kriteria pemanfaatan lahan dari hutan yaitu hutan lindung dengan skor di atas 175, hutan produksi terbatas di sekitaran 125 sampai 174, dan hutan produksi biasa di bawah 125. Dari data di atas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan perkebunan dan pertanian menggunakan pemanfaatan hutan produksi biasa dan hutan produksi terbatas. Pemanfaatan lahan yang digunakan mengacu pada 3 total parameter yang digunakan dari analisis dan hasil dari sumber-sumber yang dijadikan referensi. Bahwa lahan perkebunan dan pertanian yang dimanfaatkan masih dalam kategori aman dengan melihat kondisi curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng yang berada pada Kabupaten Paklawang. Kecamatan Ulu Musi memiliki cakupan lahan cukup besar pada lahan perkebunan dikarenakan hal tersebut dikategorikan sebagai pemanfaatan hutan produksi biasa. Kesimpulan, hasil akhir dari sebaran overlay dari lahan pertanian dan perkebunan dianalisis bahwa sebaran overlay lahan perkebunan lebih mendominasi dengan jenis perkebunan kopi di Kecamatan Ulu Musi, Pendopo, Pendopo Barat, Lintang Kanan, Muara Pinang, Pesema Air Keru, dan Sikap Dalam. Data dilihat dari 4 parameter dan menyesuaikan data hasil akhir. Sedangkan untuk lahan pertanian lebih kecil didominasi oleh padi di Kecamatan Pendopo, Lintang Kanan, Pesema Air Keru, Ulu Musi, Talang Padang, dan Tebing Tinggi. 2. Dari hasil persebaran overlay dengan data 3 parameter pemanfaatan lahan perkebunan dan pertanian, termasuk dalam kategori hutan produksi biasa, yang dimana dapat dikategorikan pemanfaatan hutan tersebut aman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi seminar hasil penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.